Nikmat dohir itu adalah segala apa-apa yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, dan yang mengenakkan. Itu adalah nikmat dohir. Sementara nikmat batin itu adalah apa-apa yang membuat kita susah, apa-apa yang membuat kita sakit dan tidak mengenakkan. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, 3 modal di atas, yakni sabar, tawakal, dan penyerahan diri kepada Allah, merupakan inti dari pelajaran ibadah puasa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan dengan satu kesatuan kalimat pengendalian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه وقربه وأدناه أنزل عليه ذكرا حكيما وهدى به صراطا مستقيما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله يرحمكم وبادروا إلى ما يحبه ربكم ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Izinkanlah Al-Fakir dalam kesempatan yang penuh barokah dan mulia ini
berwasiat kepada diri pribadi dan segenap hadirin sekalian untuk bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena hanya dengan takwa sajalah kehidupan kita bisa bernilai baik di dunia juga di akhirat. Semoga kita termasuk hamba-hamba minal muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Ketakwaan tidak lain juga merupakan manifestasi rasa syukur atas limpahan nikmat Allah, sehingga kita bisa merampungkan puasa sebulan lamanya. Doa kita selalu, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman, bagi kita ibadah puasa adalah media latihan untuk menjadikan diri kita sebagai insanun kamil, pribadi yang paripurna. Ibadah puasa meski secara dohir bersifat pelarangan atas apa yang biasanya halal, seperti makan, minum, dan berhubungan badan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun semua itu bukanlah bentuk pengekangan dari Allah kepada hambanya, apalagi untuk mempersulit. Itulah kenapa pada penggalan akhir kalimat dalam ayat yang menyuruh kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, dan agar supaya kalian menyempurnakan bilangan dalam puasa, dan juga agar supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah diberikan hidayah oleh Allah kepada kalian, dan agar kalian semuanya bersyukur. Al-Baqarah 185. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, di tengah sukacita dan kegembiraan umat Islam di hari kemenangan yang fitrah ini, selayaknya lah bagi kita untuk mengiringinya dengan penuh rasa syukur atas nikmat serta penyempurnaan nikmat Allah, baik nikmat Allah yang bersifat zahir ataupun nikmat yang bersifat batin. Dalam hal ini Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian yang zahir dan yang batin. Al-Quran surat Luqman ayat 20. Dalam menafsiri ayat tersebut, Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang apa itu sebenarnya nikmat yang dohir dan nikmat yang batin. Kata beliau, kullu ma yatalazzatu bihil baraya nikmatun dohiratun, wa ma syaqqa alaihi minal balaya nikmatun batinah. Nikmat dohir itu adalah segala apa-apa yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, dan yang mengenakkan. Itu adalah nikmat dohir.
Sementara nikmat batin itu adalah apa-apa yang membuat kita susah, apa-apa yang membuat kita sakit dan tidak mengenakkan. Jadi apa yang kita rasa tidak enak itu adalah nikmat batin. Jadi nikmat itu ada yang terasa nyaman, menyenangkan, serta didamba-dambakan oleh semua manusia. Ada juga nikmat Allah yang terasa tidak nyaman, menyusahkan, serta nampak merugikan. Nikmat pertama yang bersifat dohir tentu mudah dikenali oleh kita semuanya, baik yang awam ataupun yang khusus. Sementara nikmat Allah yang bersifat batin hanya umat Islam yang khusus saja yang memahaminya sebagai nikmat. Namun untuk nikmat yang bersifat batin berupa bala, musibah, serta cobaan-cobaan yang tidak mengenakan, sekali lagi hanya bisa dirasakan sebagai nikmat oleh orang-orang khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kalau memang apa yang tidak nyaman, musibah, bala, cobaan, bahkan sakit itu nikmat, lantas di mana nikmatnya? Setidaknya ada dua anugerah mulia dari Allah di balik nikmat-nikmat yang bersifat batin. Dua anugerah itu adalah ad-darajatul 'azimatu indallah dan kafaratud dzunub. Menjelaskan dua anugerah tersebut, banyak hadis-hadis Nabi yang bisa kita jadikan sandaran. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsu Abil Qasim biyadik." Ini sumpahnya Rasulullah, demi zat di mana Abu Qasim, yakni Rasulullah, berada di dalam kekuasaannya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yabtaliyal mu'minal bala. Allah pasti akan menguji seorang mukmin dengan bala, cobaan dan musibah. Wa ma yabtalihi bihi illa likaromatihi alaih. Dan Allah tidaklah memberikan musibah, cobaan, serta bala kepada kaum mukmin kecuali itu merupakan kemahamurahan Allah. Inna Allah qad anzala lahu manzilatan lam yablugha bisyai'in min amali. Allah sudah mempersiapkan derajat yang mulia bagi seorang mukmin, derajat yang tidak bisa diraihnya hanya dengan amal ibadah. Fayabtalihi, kemudian Allah mencoba sang mukmin minal balai, dengan bala, musibah dan cobaan, ma yuballighuhu tilkad darajah, yang cobaan itu bisa mengantarkannya ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis lainnya, Rasulullah juga bersabda, "Idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun." Kalau Allah sudah mencatatkan derajat yang mulia di sisinya bagi seorang hamba, lam yablugha bi amalihi, di mana dia tidak mungkin bisa menduduki derajat yang mulia itu dengan amalannya, ibtalahullahu fi jasadi, maka pasti Allah akan memberikan cobaan bagi hamba tersebut fi jasadihi, dalam jiwanya, dalam badannya akan dicoba sakit. Semakin besar rasa sakit, semakin besar derajat yang disiapkan baginya. Au fi waladihi, atau yang dicoba itu anaknya, diberikan cobaan anaknya nakal sekali, itu tidak lain adalah cobaan dari Allah. Au fi malihi, atau yang dicoba itu hartanya,
bisnisnya bangkrut, usahanya merugi terus, itu tidak lain adalah cobaan dari Allah. Summa sabbarahu, kemudian Allah memberikan kesabaran bagi sang hamba, hatta yublighul manzilah, sehingga dengan kesabaran itu sang hamba bisa ditempatkan dalam posisi yang mulia di sisi Allah sebagaimana yang sudah ditetapkan. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, huma yaumin kafaratu sanatin. Sakit panas satu hari itu merupakan penghapusan dosa dari Allah selama setahun. Wa huma yaumaini kafaratu sanatain. Dan sakit panas 2 hari itu menjadi penghapusan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Wahuma salasati ayyamin, dan sakit panas, demam, meriang 3 hari, kafaratu salasi sinina, itu tidak lain merupakan penghapusan dosa dari Allah untuk dosa-dosa kita selama 3 tahun. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Selain hadis-hadis di atas, tentu masih banyak lagi keterangan hadis lainnya yang menjelaskan bahwa cobaan, musibah serta bala bagi kaum mukminin merupakan nikmatun batinatun dari Allah Subhanahu wa taala. Modal utama kita dalam menjalani nikmat-nikmat tersebut adalah kesabaran, tawakal, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan demikianlah kita bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan, tergolong orang-orang yang mukhlisin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, 3 modal di atas, yakni sabar, tawakal, dan penyerahan diri kepada Allah merupakan inti dari pelajaran ibadah puasa yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan dengan satu kesatuan kalimat, pengendalian diri. Selebihnya kita mau atau tidak mau menerima nikmat batinah yang berupa cobaan atau musibah atau bala, Allah tetap dan pasti akan memberikannya, sebagaimana firman-Nya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh pasti akan kami beri cobaan kalian itu dengan rasa khawatir, rasa lapar, serta kurang dari sebagian harta dan jiwa, serta kurang buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Akhirnya kita senantiasa berdoa agar tempaan ibadah puasa sebulan Ramadan kemarin bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bisa bersyukur atas segala nikmat Allah, baik yang dohir serta yang batin, hingga kita bisa kembali kepada kefitrahan diri dan tergolong orang-orang yang mukhlisin, bahkan mukhlasin. Taqabbalallahu lana wa iyyakum wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمتي ومن أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين المعترفين المتضرعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المخلصين، صلى الله عليه صلاة تعرفنا بها إياه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ثم ارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، والتابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا من العائدين والفائزين المقبولين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.